Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan unboxing, yaitu dapat kiriman dari salah satu sahabat subscriber sekaligus teman teknisi di luar daerah Jawa, teman-teman, yaitu dengan atas nama Fabio Pro dengan kerusakan handphone konektor SID di PCB itu pada rontok dan juga ada tombol volume yang rusak, teman-teman. Oke, beliau sebelumnya sudah konsultasi, yaitu perbaikan untuk handphone Vivo Z1 Pro dengan kondisi soket SID yang ada di bagian mesin itu sudah pernah diperbaiki sendiri, namun ada bagian kaki konektor atau jalurnya itu terputus, teman-teman. Dan juga untuk di bagian volume dan juga tombol luar itu sudah tidak ada, serta untuk di bagian slot SIM card atau SIM tray itu tidak ada, teman-teman. Oke, jadi handphone sudah pernah dibongkar sebelumnya. Kita coba untuk koreksi terlebih dahulu kerusakannya. Oke, di bagian yang saya tunjuk itu adalah fleksibel SID, dan di bagian ini kita coba untuk lepas dulu di bagian mesinnya, yaitu untuk mengetahui di bagian kerusakannya, teman-teman. Kita lepas dulu di bagian kameranya dan kita cek untuk di bagian kondisi soket konektor atau di bagian kaki pin pada soket konektor SID-nya. Terlihat jelas ada beberapa kaki yang rusak ya, teman-teman. Yang saya tunjuk itu ada bagian kaki yang bengkok dan juga ada bagian kaki yang rontok. Oke, kita coba untuk zoom atau kita perdekat untuk mengetahui di bagian pin kaki yang rusak. Di bagian itu adalah bagian kaki pin yang sedikit melengkung atau bengkok ya, teman-teman. Dan di bagian ini ada kaki yang rontok atau sudah putus jalur. Kita coba untuk bersihkan dulu. Oke, kita siapkan fluk dan kita siapkan untuk kawat jumpernya, yaitu untuk memberi jalur pada pin kaki yang rontok, teman-teman. Kita gunakan kawat jumper secukupnya saja dan kita tata dan kita ratakan sesuai arah pin jalurnya. Oke, setelah itu kita coba untuk ratakan dulu di bagian tenolnya yang terdapat pada pin kaki soket konektornya. Oke, setelah kita kasih tenol untuk meratakan pin kakinya dan kita bersihkan dulu dari sisa-sisa tenol yang terdapat di bagian ground. Oke, selanjutnya kita kasih lem UV atau lem PCB warna hijau untuk melindungi di bagian ground ya, teman-teman. Dan juga ada bagian PCB yang sudah terkelupas, jadi kita coba untuk menutupi menggunakan cairan PCB atau lem UV-nya. Oke, setelah lemnya kering, kita kerik dulu. Ada bagian pin kaki yang ketebalan untuk tenolnya, kita coba ratakan dulu. Oke, setelah kita ratakan, kita kerik di bagian pin kaki yang tertutupi oleh cairan warna hijau, teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan dan kita cek, dan di bagian ini sengaja saya ambil ya, teman-teman. Saya ambil yaitu tujuannya untuk meratakan di bagian kaki-kaki pada pin konektornya, beserta meratakan di bagian yaitu lem warna hijaunya. Apabila ada bagian yang ketebalan, kita ratakan dulu. Di bagian ini kita kasih fluk dan saya gunakan untuk tenol cair atau timah pasta ya, teman-teman. Kita solder ulang yaitu untuk meratakan atau merapikan pada kaki-kaki pin pada konektornya. Oke, setelah kita ratakan, kita kasih fluk dan kita solder ulang dan kita kasih blower, yaitu tujuannya untuk lebih mematangkan pada tenol di bagian pin kaki konektornya. Di bagian ini saya siapkan konektor soket yang baru, yaitu khusus untuk Vivo Z1 Pro, dan kita presisikan dulu
untuk soket konektornya ke bagian kaki pin pada PCB. Kita gunakan flux secukupnya saja yang tujuannya untuk kita presisikan dan kita kasih timah pasta ya teman-teman, atau timah cair, yaitu tujuannya untuk kita solder dulu di bagian kanan dan kiri, yang tujuannya agar tidak mudah gerak saja ya teman-teman untuk di bagian soketnya. Setelah kita presisikan, kita gunakan blower dari bawah. Dengan panas blower yang saya gunakan itu adalah panas blower di angka 3 sampai 3,2. Oke, setelah kita pasang, kita tekan halus untuk merapatkan atau mempresisikan di bagian soket konektornya agar menempel ke bagian PCB. Oke, setelah kita bersihkan, kita keringkan dan kita dinginkan mesinnya. Dan sekarang kita coba untuk tes menggunakan LCD-nya. Oke, kita coba untuk pasang dan kita presisikan. Jadi sebelum saya pasang, sengaja saya cek di bagian soket konektor yang ada di bagian fleksibel LCD-nya ya teman-teman. Dan LCD-nya atau fleksibel LCD-nya itu masih bagus, dan sekarang kita coba pasang dan kita tes ulang. Sebelum kita nyalakan, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger, dan alhamdulillah sudah keluar gambar logo tanda pengisian baterai. Oke, alhamdulillah gambarnya sudah tampil ya teman-teman. Tapi jangan senang dulu, kita coba untuk menyalakan infonya dan sudah keluar logo Vivo dan loading Android. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga menyala sampai menu. Kita coba untuk geserkan touchscreen-nya teman-teman, dan alhamdulillah bisa berfungsi untuk touchscreen-nya. Untuk kita geserkan, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal dan gambarnya sudah kembali tampil teman-teman. Oke, sebelum kita menyelesaikan pekerjaan, kita coba untuk tes lebih dalam, yaitu segala fungsi layar LCD-nya, karena LCD ini sudah pernah diganti sama beliau dan stikernya masih nempel, belum dilepas. Sengaja untuk kita coba mengetes di bagian fungsi layar LCD yang baru ini benar-benar normal atau tidak. Jadi alhamdulillah untuk penggantian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin untuk Vivo Z1 Pro sudah selesai dan handphone sudah kembali menyala dengan normal. Sekarang kita lanjut untuk perakitan. Kita bersihkan dulu di bagian lensa kamera depan dan modul lensa kamera belakangnya. Tujuannya agar kameranya bersih dan jernih teman-teman. Oke, kita coba untuk merakitnya kembali, dan untuk menyelesaikan pengerjaan kita satu persatu untuk rakit. Dan di bagian ini coba kita lepas kembali fleksibel LCD untuk melihat soketnya ambrol lagi atau tidak. Jadi untuk memastikan kekuatan konektor atau soket konektor yang kita pasang teman-teman, agar nanti hasilnya bisa maksimal apabila suatu saat nanti ada kerusakan di bagian LCD ataupun mau diganti LCD yang baru lagi, yang memastikan untuk di bagian soket konektor yang kita ganti benar-benar sudah terpasang dengan kuat teman-teman. Untuk di bagian tombol luar sudah saya perbaiki ya teman-teman, yang awalnya sudah pada bengkok dan sudah pada hilang. Saya gunakan tombol luar dari Kanibalan, kalau nggak salah Vivo Y91 teman-teman. Tapi untuk di bagian tombol volumenya saya potong sedikit karena agak kepanjangan, jadi saya tidak merekam atau tidak mengambil saat proses yaitu perbaikan tombolnya teman-teman. Yang terpenting untuk di bagian tutorial untuk perbaikan soket konektor LCD yang ada di bagian mesin sudah selesai. Oke, tinggal kita tes ulang setelah kita rakit kembali infonya. Dan untuk mengetes segala fungsi handphone ini, kita tes untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal dan gambarnya sudah tampil dengan normal teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk pemasangan soket konektor LCD, apabila kalian takut memblower dari bawah, kalian bisa menggunakan blower dari atas, namun jaraknya disesuaikan agar tidak mudah meleleh di bagian soketnya teman-teman.
Dan apabila takut meleleh menggunakan blower, kalian bisa menggunakan teknik yaitu kita solder satu persatu di setiap pin kaki soket konektornya dengan menggunakan ujung solder atau mata solder yang ujungnya sangat lancip dan tipis ya teman-teman, agar untuk mempermudah yaitu penyolderan di bagian satu persatu di bagian pin kaki soket konektornya. Itu kalau saran saya untuk di bagian pemasangan secara manual menggunakan solder ya teman-teman, apabila kalian takut menggunakan blower. Oke, untuk fungsi ini kita coba untuk tes di bagian perekam video dan juga mengetes di bagian kamera depan dan juga kamera belakangnya. Cek tes dicoba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dicoba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk kamera depan dan kamera belakang bisa berfungsi dengan normal, dan juga suara speakernya bisa berfungsi dengan sangat normal. Kita tes untuk speaker suara yang terdapat di bagian telepon. Nomor telepon yang Anda putar salah. You have dialed an incorrect number. Oke, handphonenya alhamdulillah sudah kembali normal semua ya teman-teman. Mulai dari layar LCD-nya tampil, touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal, beserta untuk charger juga bisa terhubung dengan normal, beserta speaker atau suara nada dering ataupun suara telepon bisa berfungsi dengan sangat normal. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.